Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Matius pasal yang ketiga, ayat 1-12. Judul renungan kita hari ini adalah buah bukan batu. Ada pohon pisang di depan rumah kontrakan kami yang sedang berbuah. Buah pisangnya sudah besar dan gemuk, tapi masih berwarna hijau. Hal ini membuat saya merefleksikan hidup sebagai anak Tuhan. Bukankah gambaran kita sebagai anak-anak Tuhan juga dituntut untuk menghasilkan buah? Yohanes Pembaptis dalam khotbahnya menekankan bahwa pertobatan seseorang pada Tuhan pasti menghasilkan buah. Jadi jikalau kita itu anak Tuhan, maka kita pasti berbuah. Seruan Yohanes ini merupakan sikap pertentangan terhadap kehidupan orang Farisi dan Saduki. Yohanes memberikan mereka label ular beludak. Ini merupakan jenis ular berbisa yang paling umum di Israel. Ular beludak cenderung aktif di malam hari dan berburu dengan cara menyelinap mendekati mangsanya. Ketika merasa terancam, ular beludak akan menggulung tubuhnya, berdesis, dan menyerang lawannya. Jadi inilah tindakan yang umum dilakukan oleh orang Farisi dan orang Saduki yang selalu menyerang saat kenyamanan mereka terganggu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, karena itu Yohanes mengingatkan mereka untuk menghasilkan buah bila benar mereka sudah bertobat. Ini mustahil mereka hasilkan selain Allah sendiri yang memberikan anugerah keselamatan itu. Dan mereka akan menghasilkan buah bagi Tuhan. Jadi pesan firman hari ini jelas untuk kita bahwa bila Anda dan saya telah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, maka kita pasti menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Buah yang pastinya baik dan menyenangkan hati Tuhan. Buah pertobatan yang mendatangkan berkat bagi orang-orang sekitar kita dan memuliakan Tuhan. Pertobatan pasti menghasilkan buah yang mendatangkan berkat bagi sesama. Oke, apakah baptisan menjadi syarat sebagai tanda pertobatan? Bagaimana jika seorang itu meninggal tapi belum dibaptis, tapi semasa hidupnya itu sudah percaya Yesus? Selamatkah orang itu? Nih kita lihat ya. Matius pasal yang ketiga ayat 1-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun di Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksud Nabi Yesaya ketika dia berkata ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata bahwa hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah akan menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Dia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, dan dia membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tak terpadamkan." Diri Yohanes Pembaptis. Sekarang kita belajar diri daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berbeda dengan Yohanes, Rasul Yohanes ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah anak dari Sakaria dan Elisabet. Di Lukas pasal 1 ayat 5-25 dan ayat 57-66. Nama Yohanes berarti Yahweh is gracious. Tuhan itu baik, penuh kasih karunia. Hubungan Yohanes Pembaptis dengan Elia. Dalam Maleakhi 4 ayat 5, Matius 11 ayat 14, Matius 17 ayat 10-13, kelihatannya menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia atau reinkarnasi dari Elia. Matius 17 ayat 10-13. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Kata Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itulah mengertilah murid-murid Yesus bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tetapi kitab suci jelas sekali menentang reinkarnasi.
Karena dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan bahwa manusia ditetapkan mati untuk satu kali ini saja, sesudah itu akan dihakimi. Di samping itu, Yohanes Pembaptis sendiri dengan jelas berkata bahwa dia bukanlah Elia. Yohanes 1 ayat 21a dikata, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau, Elia? Dan dia jawab bukan. Nah, ini bingung kan ya? Pada waktu Matius 17 dikatakan, jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia dan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa siapa? Elia yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Tapi anehnya, dalam Ibrani 9 ayat 27 dikatakan, manusia itu kan mati ditetapkan satu kali saja, dan sudah itu dihakimi. Berarti tidak memungkinkan adanya reinkarnasi Elia. Dan Yohanes 1 ayat 21 juga berkata, waktu orang tanya kepada Yohanes, kamu siapa? Elia tak? Terus Yohanes jawab, bukan. Ini apa nih, repot mengharmonisasikan ya. Jadi begini ya, dalam diri Yohanes Pembaptis, kenapa kok disamakan dengan Elia? Itu setidaknya dia punya pakaiannya, yaitu 2 Raja-Raja 1 ayat 8 dan Matius 3 ayat 4. Semangat dan keberanian Matius 3 ayat 7 dan sebagainya. Matius 14 3 sampai 4. 1 Raja-Raja 18 16 sampai 19. Nah, jadi kenapa kok Elia dan Yohanes Pembaptis ini disamakan? Karena mereka berdua tuh memiliki semangat atau keberanian yang sama. Dalam Lukas 1 ayat 17 dikatakan gini, nulis tentang Yohanes Pembaptis, berjalanlah mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Perlu diketahui bahwa roh itu bisa dijadikan semangat. Jadi Yohanes Pembaptis ini berjalan mendahului Tuhan sama seperti kuasanya, semangatnya Elia. Jadi kesimpulannya, memang benar Yohanes Pembaptis itu bukan Elia dalam pengertian orang yang reinkarnasi dari Elia, bukan. Tetapi kenapa kok Yohanes Pembaptis disamakan dengan Elia? Karena Yohanes Pembaptis mempunyai banyak persamaan dengan Elia. Salah satunya adalah memiliki kuasa dan roh, keberanian dan semangat seperti Elia. Ya, semoga tafsiran ini bisa mengharmonisasikan daripada dua ayat tadi. Berikutnya, tugas dan pelayanan Yohanes. Tugasnya adalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Pada zaman itu kalau seorang raja mau berkunjung ke suatu tempat, utusannya mendahului dia untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Yesus adalah raja. Yohanes Pembaptis mempunyai suatu tugas khusus, yaitu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis harus mempersiapkan orang-orang untuk menerima kedatangan Tuhan Yesus. Dia harus menghancurkan penghalang atau dosa yang membuat manusia itu menolak untuk menerima Yesus. Itulah arti daripada kenapa kok mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi orang-orang yang berdosa itu kan perlu harus meninggalkan dosanya tuh ya. Nah, Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan ini memanggil semua orang supaya memberi diri mereka itu dibaptis dan memiliki komitmen untuk meninggalkan daripada dosa-dosanya. Setiap hamba Tuhan, bahkan setiap orang Kristen, punya tugas khusus. Kalau Yohanes dalam hal ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kita ini dalam Efesus 2 ayat 10 ya, dikatakan gini ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara-saudara, 1 Korintus 12 ayat 11, tapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Nah, jadi kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa setiap daripada kita itu memang sudah Tuhan siapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan memiliki kehendak kita tuh menghidupi daripada pekerjaan baik yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dikatakan, semuanya dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia pada setiap-tiap orang secara khusus. Artinya, kepada Yohanes mungkin dikasih karunia untuk memanggil orang untuk bertobat. Tetapi kepada kita mungkin tidak dikasih karunia untuk itu. Tapi dikasih karunia untuk bermain musik. Dikasih karunia untuk menyanyi memuji Tuhan. Jadi,
tiap-tiap orang secara khusus, ini firman Tuhan jelas, secara khusus Tuhan memberikan karunia-Nya seperti orang yang dikehendaknya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 11. Jadi dua ayat ini menjadi dasar bahwa setiap orang Kristen itu mempunyai tugas khusus di dunia ini. Mengorbankan waktu dan tenaga bagi Tuhan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Orang banyak itu mau mengorbankan waktu dan tenaga, menempuh jarak yang jauh, ya toh? Ayat 1 dan ayat 5, untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi mereka mau loh, mengorbankan waktu dan tenaga. Zaman sekarang banyak orang Kristen memilih gereja yang dekat dengan rumahnya, tanpa peduli apakah gereja itu mengajarkan firman Tuhan yang baik atau tidak. Ini jelas merupakan sikap yang salah. Saudara harus mau pergi ke gereja yang baik, sekalipun letaknya jauh dari rumah Anda. Ya, kalau sekarang memang ada online lebih banyak, lebih enak, dan lebih membantu ya. Tetapi intinya kita harus mempersiapkan pengorbanan waktu dan tenaga bagi Tuhan. Seperti dari penduduk Yerusalem yang ingin mendengarkan khotbah Yesus, mereka tuh jalan jaraknya jauh. Ya. Nah, berita apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis? Ada dua. Pertama, seruan untuk bertobat. Pertobatan yang sejati harus mencakup elemen pikiran, emosi, perasaan, kehendak. Pertobatan ini adalah tindakan berbalik 180 derajat dari kehidupan lama. Gampangannya gitu lah. Yang kedua temanya adalah kerajaan sorga sudah dekat. Kerajaan sorga ini bisa bermacam-macam artinya ya. Bisa pemerintahan Allah, bisa keselamatan yang sempurna, bisa gereja, bisa semua juga orang yang ditebus. Dalam ayat 2 nih kerajaan surga itu kelihatannya masih akan datang. Ya toh? Tapi dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan kerajaan surga itu sudah datang. Dalam Matius 25 ayat 34 dan Matius 26 ayat 29 dikatakan kelihatannya masih akan datang. Jadi kerajaan surga itu mempunyai sifat present sekarang dan future yang akan datang secara sekaligus. Kerajaan surga itu sudah ada pada waktu Kristus hidup di dunia, tetapi terus berkembang sampai mencapai puncaknya pada saat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dua sifat daripada kerajaan Allah. Di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 28, dikatakan gini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Di dalam Matius 25 ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, itu sudah datang. Buktinya Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Nah ini menunjukkan sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ini menunjukkan aspek daripada present, aspek masa kini daripada kerajaan Allah. Hal yang berikutnya adalah Matius pasal 25 ayat 34 yang mengatakan, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah ini ngomong pada orang yang di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan dalam perumpamaan. Artinya orang ini akan menerima kerajaan yang disediakan bagimu itu setelah dia itu meninggal. Jadi ada aspek present dan juga aspek yang future. Ini adalah dua sifat dari kerajaan Allah. Nah, Matius pasal yang ketiga ayat 27 dikatakan ini. Tetapi pada waktu itu dia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Jadi sebetulnya tidak terlihat bahwa orang-orang Farisi dan orang Saduki ini datang untuk dibaptis. Di motivasinya apa? Tidak terlihat. Mungkin sekali mereka hanya datang ke tempat di mana Yohanes membaptis. Tetapi bandingkan dengan ayat 11, aku membaptis kamu dengan air. Kalau kata-kata ini masih menunjukkan kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki, maka ini menunjukkan bahwa mereka juga dibaptis oleh Yohanes. Karena kan dia ngomong cuma melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis. Ya, berarti kemungkinan besar bahwa mereka memang mau untuk bertobat. Nah, pada waktu mereka mau bertobat, Yohanes Pembaptis ini menegur dosa daripada orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu dengan cara yang sangat keras. Padahal namanya berarti tadi Yohanes namanya berapa? Tuhan itu baik, penuh kasih karunia. Jadi artinya, kalau kita mengenal Tuhan itu penuh kasih karunia dan Tuhan itu baik, bukan berarti Tuhan itu tidak bisa menegur daripada dosa. Ini bukanlah suatu yang bertentangan, karena kebaikan atau kasih kepada seorang
itu harus ditunjukkan dengan suatu keberanian menegur daripada dosa orang tersebut. Jadi peneguran dosa itu adalah wujud kasih. Bandingkan dengan Amsal 27 ayat 56 yang berbunyi, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium dengan berlimpah-limpah. Sekarang kita bahas, teguran apa yang boleh di depan umum? Teguran apakah boleh diperbolehkan di depan umum? Yohanes Pembaptis ini menegur golongan tertentu, yaitu golongan orang-orang Farisi dan Saduki, di depan umum. Dalam Matius 18 ayat 15-17 dikatakan bahwa peneguran dosa harus dilakukan di bawah 4 mata. Nah, repot ya. Tapi dalam 1 Timotius 5 ayat 20 mengatakan bahwa peneguran dosa harus dilakukan di depan semua orang. Tuh. Supaya semua orang menjadi takut. Dalam Galatia 2 ayat 11-14, di mana Paulus menegur Petrus di depan umum. Satu ngomong tidak boleh di depan umum. Satu ngomong di depan umum. Jadi dari ayat-ayat ini bisa ditarik kesimpulan bahwa ada dosa-dosa yang penegurannya itu memang harus dilakukan secara pribadi. Tapi ada dosa-dosa tertentu yang penegurannya itu harus dilakukan di depan umum. Mereka tak bisa lari dari murka Allah kecuali mereka mau bertobat. Memang kita hanya bisa lari dari murka Allah dengan cara berlari kepada Allah. Diulangi ya. Kita hanya bisa lari dari murka Allah, bebas dari murka Allah, hanya dengan cara lari kepada Allah. Lari mendekat kepada Allah. Orang yang bertobat, itu harus mengeluarkan buah pertobatan, yaitu perubahan hidup. Seperti yang tertulis dalam ayat 8. Pertobatan itu bersifat individual, tidak bisa nunut. Artinya kalau misalkan papa mama sudah percaya, belum tentu anaknya percaya. Harus ada pengakuan pribadi bahwa anak itu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, sekalipun mereka adalah keturunan Abraham, tapi hal itu tidak ada artinya kalau mereka sendiri tidak mau bertobat. Karena itu, jangan pernah bersandar pada iman nenek moyang atau orang tua. Mungkin orang tuamu adalah pendeta, kakek nenek, majelis apa. Jangan memiliki konsep berpikir bersandar pada iman keluarga. Karena kalau Anda tidak benar-benar bertobat, hukuman akan segera datang, bahkan sudah ada di depan pintu. Penerapannya, lagi-lagi kita lihat bahwa di dalam pemberitaan Injil kita boleh dan seharusnya memberikan hukuman atau ancaman dari Tuhan bagi orang yang tidak mau bertobat. Entah itu di depan umum atau entah itu secara pribadi. Nah sekarang hubungan antara baptisan dengan pertobatan. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan dan untuk pengampunan dosa. Di dalam ayat 11, Markus 1 ayat 4, dan Lukas 3 ayat 3. Ini tidak berarti bahwa baptisan itu sendiri bisa mengampuni dosa. Ini penting. Jadi memang baptisan itu tanda pertobatan. Tapi baptisan itu sendiri pada dirinya sendiri itu tidak mengampuni dosa. Tanda adanya iman dan penyesalan dosa. Ya toh? Tanpa adanya iman dan penyesalan dosa, kita tidak mungkin bisa diampuni. Saudara, mari kita lihat ayat satu-satu ya, ayat 11 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai apa, saudara-saudara? Tanda pertobatan. Apa itu bertobat? Sudah dijelaskan. Berbalik dari kehidupan lama 180 derajat menuju kehidupan baru. Itu bertobat. Jadi, kalau misalkan Anda itu sudah jadi orang percaya, dibaptis, itu artinya declare yourself, menyatakan dirimu, ada perubahan di dalam kehidupanmu. Itu sebagai tanda pertobatan. Ya, Markus 1 ayat 4 dikatakan, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ada kaitan bukan antara bertobat dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Oke? Markus 1 ayat 4 ya. Lukas 3 ayat 3 dikatakan ini. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yudea, daerah Yordan, dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi di sini dilihat ada kata pertobatan dan berilah dirimu dibaptis. Kemudian jika dikatakan Allah mengampuni dosamu. Jadi ini hubungan ketiganya ini sangat-sangat erat. Nah, kemudian mengapa Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus Kristus? Kalau arti baptisan tadi dijelaskan sebagai tanda pertobatan, pertanyaannya ini ya, mengapakah Yohanes Pembaptis itu membaptis Yesus? Apakah Yesus itu berdosa? Sehingga baptisan Yohanes ini adalah tanda pertobatan juga bagi Kristus? Atau gimana gitu loh?
Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 1-22, dikatakan gini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Terus ayat 22 ini yang paling penting ya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Artinya gini ya, kalau misalkan Yesus itu berdosa, maka tidak akan pernah dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Terus kemudian, pengertian umum tanda pertobatan adalah perubahan dari kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan baru. Nah, Yesus ini kan tidak pernah berdosa. Nah, kalau tidak pernah berdosa, kenapa kok perlu dibaptis? Yang arti daripada baptisan adalah tanda pertobatan. Gitu ya. Jadi begini cara penjelasannya. Kehidupan lama Yesus adalah tukang kayu. Betul ya? Sedangkan kehidupan baru Yesus setelah umur 30 tahun, itu adalah menjadi nabi, imam, raja bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau mengambil arti pertobatan yang perubahan dari kehidupan lama ke kehidupan baru, kehidupan lama ini tidak selalu dosa toh. Kalau manusia memang kehidupan lamanya itu dikaitkan dengan dosa karena semua manusia dosa. Tapi karena Yesus ini kehidupan lamanya itu tidak berdosa, maka harus kita kaitkan dengan kehidupan perubahan hidup setelah Yesus dibaptis. Apa yang terjadi dalam perubahan hidupnya? Yesus langsung tampil di depan umum jadi nabi dan imam dan mengajar. Itu bedanya. Ada perubahan hidup. Jadi baptisan ini mengandung adanya suatu perubahan, ambil arti kata umumnya, ada suatu perubahan 180 derajat. Ini yang perlu kita ambil maknanya. Yohanes jelas menyatakan bahwa dirinya adalah orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Baptisan air dari Yohanes adalah simbol dari baptisan roh yang akan dilakukan oleh Yesus. Saudara bisa bandingkan dalam Matius pasal 3 ayat 11. Terus kemudian perhatikan frase daripada pernyataan Yohanes yang mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau misalkan Yesus memang adalah orang yang berdosa dan membutuhkan baptisan dalam pengertian sebagai tanda pertobatan, mengapakah Yohanes mengatakan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak? Jikalau Yohanes dan Yesus sama-sama berdosa, berarti statusnya kan equal, statusnya kan sama. Kalau statusnya sama, masa kan perlu Yohanes itu berkata untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak? Tidak perlu, bukan? Nah, kalau tidak perlu dan Yohanes menyatakan demikian, itu artinya apa? Yesusnya benar-benar adalah Allah dan tanpa dosa. Oke, sekarang kita lihat baptisan roh. Baptisan roh berarti pemberian Roh Kudus dan ini terjadi pada saat seorang percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yakni Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Karena itu kalau saudara sudah betul-betul percaya kepada Yesus, saudara tidak perlu mencari baptisan Roh Kudus. Saudara sudah mendapatkannya. Perhatikan baik-baik ya. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dan di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Perhatikan baik-baik. Ketika kamu percaya, apa yang terjadi saudara-saudara? Dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ini jelas. Ketika kamu percaya. Ada banyak ajaran yang mengatakan bahwa baptisan roh harus disertai dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Tetapi pada saat Stefanus dipenuhi Roh Kudus, Kisah Para Rasul 6 ayat 5, Stefanus tidak berbahasa roh. Juga pada waktu Saulus dan Paulus menerima dan dipenuhi Roh Kudus untuk pertama kalinya, dia tidak berbahasa roh. Dalam Kisah pasal 9 ayat 17. Kisah pasal 2 ayat 11 merupakan penggambaran, penceritaan tentang apa yang terjadi pada hari Pentakosta. Tetapi itu bukan gambaran umum atau hukum atau rumus yang bisa diterapkan pada seluruh orang Kristen. Jadi bisa saja ada orang yang menerima atau dipenuhi Roh Kudus, lalu berbicara dengan bahasa lidah atau roh, tapi itu bukan merupakan suatu keharusan. Ingat ini baik-baik. Bahasa lidah adalah karunia, bukan suatu keharusan. Jadi kalau misalkan ada seorang pendeta yang mengharuskan bahasa roh sebagai tanda dari bahwa engkau dipenuhi Roh Kudus, itu tidak sesuai dengan Alkitab. Baptisan api. Api bisa berarti hukuman, bisa juga ya. Atau bisa arti yang kedua yaitu alat pemurni. Saudara, mari kita lihat ya dalam Maleakhi 3 ayat 2-3. Siapakah yang dapat tahan pada hari kedatangannya?
Dan siapakah yang tetap berdiri apabila dia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Dia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan dia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak. Supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Kalau api diartikan sebagai hukuman, maka cocok dengan arti api dalam konteksnya, yaitu dalam ayat 10 dan 12. Ayat 11 artinya, yang percaya akan diberi Roh Kudus, sedang yang tidak percaya akan dihukum. Ini cocok dengan ayat 12. Tapi, arti ini tidak cocok dengan Maleakhi 3 ayat 2-3. Kalau api diartikan sebagai alat pemurni, maka cocok dengan Maleakhi 3. Karena Maleakhi 3 ayat 2-3 itu berbicara tentang pentahiran, pemurnian, penyucian. Gitu ya. Tapi tidak cocok dengan ayat 10 dan 11. Gitu ya. Ayat 10 dan 11 itu apa sih, saudara-saudara? Ayat 10 dan 11 itu inilah. Nah, kapal sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia yang datang kemudian aku berkuasa, aku tidak layak melepaskan kasutmu, dan ia membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi seperti itu sifatnya. Nah, kita lihat lagi baptisan api ya. Jadi karena itu ada orang yang mengambil kedua arti itu. Jadi ada orang yang percaya akan terima Roh Kudus dan disucikan, sedangkan orang yang tidak percaya, dia akan dihukum. Baptisan Yohanes dan baptisan Kristen. Baptisan Yohanes dan baptisan Kristen bedanya apa? Persamaannya gini ya. Dua-duanya diperintahkan Allah, dua-duanya menggunakan air, dua-duanya berhubungan dengan perubahan hidup. Dua-duanya adalah sakramen yang berhubungan dengan pengampunan dosa. Yang perbedaannya sekarang, baptisan Yohanes melihat ke depan karena Kristus belum disalib, sedangkan baptisan Kristen melihat ke belakang kepada Kristus yang sudah tersalib. Baptisan Yohanes menekankan pertobatan, sedangkan baptisan Kristen menekankan iman. Baptisan Yohanes untuk orang Yahudi saja, sedangkan baptisan Kristen untuk segala bangsa, sesuai dengan perintah di Matius 28 ayat 19. Baptisan Yohanes tidak berhubungan dengan penerimaan Roh Kudus, bandingkan dengan Kisah para Rasul 19 ayat 2-3. Baptisan Yohanes berhubungan dengan penerimaan Roh Kudus. Ini tidak berarti bahwa baptisan Kristen menjamin penerimaan Roh Kudus. Tapi kalau seorang betul-betul percaya kepada Yesus, dia akan memberikan diri untuk dibaptis, maka dia pasti menerima Roh Kudus dan juga karunia-karunia-Nya. Dalam Kisah para Rasul 2 ayat 38 dikatakan, jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi harus ada baptisan dalam nama Yesus dulu. Kata-kata karunia Roh Kudus di sini tidak berarti karunia dari Roh Kudus, tapi karunia berupa Roh Kudus. Adanya pembedaan-pembedaan ini menyebabkan orang yang telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bisa dibaptis ulang dengan menggunakan baptisan Kristen, bandingkan dengan Kisah para Rasul 19 ayat 3-5. Tetapi baptisan Kristen sendiri tidak boleh diulang, karena pengulangan terhadap baptisan Kristen merupakan penghinaan terhadap baptisan yang pertama. Oke, sampai di sini renungan kita pada hari ini. Oh ya, tadi menjawab pertanyaan pertama ya. Setelah bahas panjang lebar masalah baptisan, apakah baptisan menjadi syarat sebagai tanda pertobatan? Sebagai tanda pertobatan, baptisan ya. Tapi apakah setiap orang itu harus dibaptis, habis itu barusan diampuni dosanya? Tidak. Karena pengampunan dosa itu bergantung pada Yesus Kristus yang di kayu salib. Gitu ya. Jadi bukan daripada tindakan baptisan itu sendiri. Bagaimana jika orang meninggal belum dibaptis, tapi semasa hidupnya itu sudah percaya? Apakah orang itu selamat? Selamat, dia masa hidupnya sudah percaya Yesus, pasti selamat. Gak mungkin gak selamat. Jadi bukan berarti saat orang itu, saudara paling gampang gini ya, penjahat di sebelah kiri atau kanan Tuhan Yesus, itu kan berkata, Tuhan, aku pengen mengikut engkau. Yesus ngomong, hari ini juga engkau berada bersama-sama aku di Firdaus. Saya tanya, orang ini sudah dibaptis belum? Tidak dibaptis toh? Tidak mungkin dia minta, aku tak baptis dulu ya, dibawa terus itu digantung lagi. Gak mungkin. Jadi orang ini meninggal tanpa baptisan, tetapi dia percaya kepada Yesus dan Yesus menyelamatkan. Oke,
Renungan harian sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.